Masih semangat? Kali ini nggak pakai pantun karena waktunya cuma 15 menit dan materi yang disampaikan lumayan ya. Jadi kalau kita baca terminologi complicated pneumonia, tentu lawannya adalah simple pneumonia atau pneumonia doang kata orang Jakarta. Jadi apa yang dimaksud dengan complicated pneumonia tentu adalah pneumonia yang kemudian mengalami perburukan sehingga kita bisa mengatakan oh ini pneumonia ada komplikasi gitu ya. Komplikasi tentu akan menjadi penyulit dan meningkatkan mortality. Di British Thoracic Society di negara-negara maju bahkan mereka punya kasus gini, kalau dari 2000 yang komplikasi itu 7%. Jadi kalau kita punya 100 ada 7. Tapi ini dari semua rumah sakit loh gitu ya. Kalau Bapak Ibu dokter bekerja di rumah sakit yang rujukan, misalnya di RSUD atau di rumah sakit besar lainnya mungkin bisa lebih tinggi ya. Atau kalau misalnya di rumah sakit yang bukan rujukan ya bisa lebih kecil. MPMA ini 4,4%, kemudian abses hampir 1%. Necrotizing pneumonia yang merupakan pneumonia yang paling sulit diatasi komplikasinya itu kalau di Indonesia atau di negara ketiga atau di negara yang belum termasuk negara maju itu biasanya kalau udah sampai necrotizing pneumonia, pengalaman kami itu mortalitinya akan meningkat. Kemudian ada lagi studi bahwa di 3 rumah sakit ini di daerah yang berbeda, di negara yang berbeda itu 40% dari complicated pneumonia itu PPE itu parapneumonic effusion. Parapneumonic effusion. Apa bedanya dengan efusi pleura? Kalau dokter sudah ini ya, sudah familiar dengan istilah efusi pleura. Kenapa kok di sini sebutnya parapneumonic effusion? Karena efusi pleura itu belum tentu penyebabnya adalah komplikasi dari pneumonia. Bisa saja efusi pleura itu penyebabnya karena bendungan ya, misalnya pada kasus-kasus hepar, kasus-kasus jantung atau kasus ginjal atau kasus-kasus yang lain bisa saja terjadi efusi pleura atau misalnya demam berdarah. Tapi kalau parapneumonic effusion, efusi pleura yang terjadi merupakan komplikasi dari pneumonia. Jadi harus didahului dengan pneumonia dulu. Nah, 40%-nya emphysema, 20%-nya necrotizing pneumonia. Jadi kalau sudah ada complicated pneumonia, hati-hati terjadinya complicating pneumonia. Ya. Jadi bagaimana kita mencurigai pasien kita kemudian nanti atau kita mengantisipasi pasien kita jangan sampai nanti terjadi complicating pneumonia. Ada faktor risiko terkait dengan hostnya, pejamunya, kalau usianya muda atau kalau kemudian pasien itu imunokompromis ya, atau dia punya komorbiditas, punya underlying komorbid yang bisa menyebabkan terjadinya complication. Kalau dari segi agentnya, kumannya ya tentu paling banyak kuman itu pneumococcus yang tadi kita mungkin banyak bicarakan untuk pencegahannya, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pun bisa dan Chlamydia pneumoniae. Sedangkan untuk yang faktor-faktor yang sebetulnya bisa dicegah kalau dia imunisasinya belum lengkap, polusi ya, kabut asap termasuk nggak? Termasuk ya, semua yang membuat mucociliary clearance atau pertahanan respiratorik itu rusak, itu akan juga mempermudah terjadinya complicating pneumonia. Nanti bilang sama petinggi-petinggi di Pekanbaru bahwa kabut asap itu bukan sesuatu yang remeh-temeh ya, tapi sesuatu yang juga serius mengancam kesehatan respirasi terutama ya. Nah, kalau dihubungkan dengan kumannya yang paling banyak tadi sempat disebut ya, bahwa ini parapneumonic effusion, ini emphysema, ini necrotizing pneumonia. Maka kita lihat bahwa Streptococcus pneumoniae itu yang merupakan contributing yang paling banyak. Kemudian Staphylococcus dan Streptococcus grup A ini bisa menyebabkan emphysema. Kita lihat nih emphysema yang paling banyak kita temukan.
Ya, jangan sampai terjadi necrotizing pneumonia. Ini memang Streptococcus pneumoniae. Nah, jadi bagaimana? Jangan berlama-lama, dok. Ya, kalau pasien pneumonia, kita diagnosis pneumonia di awal, kemudian kita tata laksana, berikan oksigen. Tentu kalau kita yang mengobati bukan dokter Hotber atau dokter Citra, ya mungkin pakai low flow gitu ya, pakai 2 liter. Kemudian yang kita harapkan setelah kita memberikan oksigenasi dan kemudian memberikan antibiotik adalah kita akan melihat perbaikan klinisnya. Perbaikan klinisnya apa? Respiratory effortnya, ya, work of breathing-nya akan menurun. Ya, misalnya tadinya respiration rate-nya 70 atau 60, dia berkurang. Kemudian demamnya cenderung menurun. Kemudian anaknya lebih alert, kesadarannya membaik. Yang lain-lain parameter demamnya mungkin juga kita bisa lihat, parameter infeksinya kalau misalnya kita mau melakukan evaluasi juga membaik parameter infeksi. Jadi itu harus terjadi pada 48 sampai 72 jam setelah kita melakukan tata laksana. Jadi kalau ada pasien kita obati dengan SOP rumah sakit atau PPK rumah sakit untuk pneumonia kemudian tidak ada perbaikan, respiration rate-nya masih segitu, kemudian retraksinya masih segitu juga, demamnya masih di atas 38 terus gitu ya, maka kita harus melakukan evaluasi. Jangan tata laksana kita STQE, idem. Nah yang terjadi nanti pasiennya akan terjadi perburukan, jangan sampai terjadi yang disebut tadi oleh Dr. Hotber, code blue ya. Komplikasi pneumonia itu bisa yang terjadi pada paru, bisa atau rongga torak bisa terjadi pada yang sistemik. Sistemik seperti apa? Paling banyak sepsis. Kita tahu kalau usia muda, mudah sekali terjadi bakteremia. Ya, tadi termasuk kalau misalnya penyebabnya pneumokokus, kemudian terjadi bakteremia itu jadi sepsis, bisa terjadi komplikasi meningitis juga. Nanti kalau terjadi acute respiratory distress ya, terjadi ARDS, nah nanti ke Dr. Hotber masuk ke PICU. Ya, kemudian sistemik yang lainnya bisa terjadi gangguan intravaskular, multi organ failure ujung-ujungnya. Kalau kita semua organ kita terjadi kondisi hipoksemia kan tentu akan terjadi juga multi organ failure ya. Nah ini yang paling kita hindari. Bisa juga ada hemolytic uremic syndrome karena sepsisnya. Kemarin ada kasusnya ya waktu di, kalau nggak salah kasus dari Padang ya, itu ada tuh pneumonia awalnya pada imunokompromis, terus waktu itu tidak terdiagnosis ya, kemudian oleh profesor dari Mesir ya, itu ini atypical SHU yang terjadi karena komplikasi sepsis yang diawali dengan pneumonia pada imunokompromis. Jadi bisa terjadi. Jadi dari awalnya pneumonia biasa, ya, dari awalnya pneumonia biasa, kemudian bisa berkembang menjadi parapneumonic effusion. Artinya parapneumonic effusion adalah efusi pleura yang merupakan komplikasi dari pneumonia, kemudian bisa terjadi emphysema. Tentu kita sulit membedakan ya. Kalau dari chest X-ray, kalau sudah ada gambaran lung abscess, ada air fluid level, ada kapsulnya, kemudian ini komplikasi pneumotorak, fistula, ini udah amburadul, ini para necrotizing pneumonia. Jadi jaringan parunya sudah mengalami nekrosis. Slide. Nah, ini saya mau share yang juga baru terjadi mungkin kurang dari 3 bulan di RSCM. Slide. Jadi anak usia 4 tahun sebelumnya sehat. Jadi betul-betul sebelumnya itu sehat. Anaknya lucu ya, lucu banget. Anak 4 tahun perempuan lagi lucu-lucunya ya. Saya melihatnya setelah sembuh, jadi ini anaknya aslinya lucu banget. Itu setelah satu pekan dirawat di rumah sakit swasta, dia dirujuk ke RSCM karena batuknya menetap, demamnya menetap, kemudian sesaknya juga menetap. Waktu dikirim dia udah bawa foto ini dari rumah sakit sebelumnya. Jadi ini perburukan dari foto sebelumnya. Saya nggak tahu foto sebelumnya seperti apa.
Jadi ini kita lihat gambaran perselubungan yang luas di paru kanan. Ya, kemudian dia sudah membawa CT scan juga yang kita lihat bahwa ini cairan nih. Kemudian si empyema. Karena kalau lihat dari perjalanannya cukup panjang. Kemudian kita diagnosis empyema. Slide berikutnya. Nah, segera dilakukan multidisciplinary meeting waktu itu dengan dokter picu, dokter respirasi, infeksi, sama dokter bedah torak. Jadi diputuskan bahwa ini dan dokter radiologi bahwa empyema-nya sudah tebal, sudah terjadi capsulated, sudah terjadi fibrosis juga, akhirnya diputuskan untuk torakotomi. Jadi harus ditorakotomi oleh dokter bedah torak, antibiotiknya diganti meropenem, kemudian setelah pulang dilanjutkan amoxiclav sampai 3 pekan. Dan yang kita katakan sebelumnya anak itu sehat, memang terbukti waktu dievaluasi status imunologinya seluler humoral, kebetulan dokter Dina sedang S3-nya untuk mencari PID, jadi semua dievaluasi status, itu normal memang. Jadi memang masalahnya di agentnya, di severity dari kumannya. Kemudian mungkin penanganannya yang terlambat, kurang agresif, ya nanti deh gitu. Harusnya di take out tapi nggak di. Waktu dibuka itu ada nekrosis, sudah mulai ada nekrosis, tidak didapatkan biakan yang positif karena antibiotiknya sudah masuk. Alhamdulillahnya dia habis dioperasi baik ya, sehat. Tapi anaknya harus ditorakotomi. Slide ya. Jadi kalau kita lihat suatu perjalanan komplikasinya mungkin dimulai dari PPE dulu, parapneumonic effusion, empyema, kemudian bisa menjalar menjadi necrotizing pneumonia dan lung abscess. Kalau kita lakukan tapping pada efusi pleuranya, sebetulnya tapping ini kalau dokter anak waktu itu diajarin ya, waktu stase respi atau stase di picu mungkin, atau waktu senior di infeksi itu sebenarnya tapping itu boleh dikerjakan oleh general pediatrician, apalagi kalau ada radiologi yang membantu dengan USG guided. Tapi kalau tidak ya pun kita minta teman sejawat bedah untuk melakukan tapping. Kita bisa membedakan cairannya. Kalau sudah sampai yang simple itu, kalau sudah sampai yang complicated tentu selnya sudah banyak, LDH-nya meningkat, glukosanya turun ya, selnya bisa sampai puluhan ribu ya. Dan kalau sudah sampai keluarnya pus, maka diagnosisnya adalah empyema. Slide. Ini kalau kita pelajari patofisiologi stagingnya, awal-awal tuh akumulasi cairan di rongga pleuranya tuh jernih, tipis gitu ya. Kemudian kalau makin lama fibrinopoulen itu semakin tebal ya, dan sampai akhirnya terjadi fibrosis yang tebal. Itu biasanya sudah sampai 2 pekan atau lebih. Kalau di sini sudah terjadi fibrosis, biasanya waktu kita lakukan tapping juga keluarnya hanya sedikit, tebal, mampet gitu. Sehingga pada pasien yang tadi kita contohkan memang tidak salah jika segera dilakukan torakotomi dan hasilnya baik. Slide. Jadi apa yang harus dilakukan? Mau chest x-ray atau USG atau CT scan, semuanya ada kelebihannya ya. Tentu sebagai yang dasar harus lakukan chest x-ray, tapi apa kuncinya? Kalau perlu dilakukan fotolateral, lakukan lateral, atau misalnya mau ragu-ragu saya mau lateral decubitus gitu ya. Ya boleh untuk bisa melihat seberapa besarnya. Kemudian ultrasound tentu harus yang mahir ya. Yang mahir, Dr. Hotberg juga bisa melakukan ultrasound ya untuk kapasitas pasien-pasien di PICU, atau neonatologi juga suka melakukan ultrasound. Tapi ini memang diperlukan untuk bisa membedakan ini kira-kira kelihatannya sudah mulai mengarah ke empyema atau masih aman nih, masih bening bisa di take out, atau sudah cenderung encapsulated gitu ya. Itu biasanya kelihatan dari ultrasound. Kalau dari chest x-ray kan kita nggak bisa kelihatan, kita hanya lihat yang putihnya saja. Nah kalau CT scan memang lebih banyak lagi informasinya, tapi tentu pada anak kita harus kita bius ya, kita juga harus menyediakan dana dan fasilitas. Jadi kalau ada ultrasound itu sebenarnya kita sudah bisa melihat, mengintip, mengira-ngira
ini cairannya sudah mulai mengarah ke emphysema atau belum, sudah ada capsulated atau belum. Kalau sudah bersekat-sekat, nah memang itu nanti tata laksananya akan menjadi sulit kalau hanya melakukan WSD misalnya. Slide. Necrotizing pneumonia itu merupakan tahapan yang lebih lanjut dari complicated pneumonia. Kalau sudah sampai necrotizing maka biasanya sudah ada kerusakan parenkim dan jaringan yang mengalami nekrosis. Kemudian bisa terjadi pembentukan abses ya, sehingga inflamasi atau kerusakan itu nanti akan membentuk suatu kapsul. Kapsul yang menebal dan fibrosis ini akan membentuk ruang-ruang infeksi yang kita bisa lihat kalau di foto ada air fluid level ya. Kalau ditanya mana yang paling sering ini, pneumococcus dan Staphylococcus aureus yang MRSA terutama. Slide. Ini ada contoh dari jurnal Breed ketika perjalanan necrotizing pneumonia karena pneumococcus. Ini dari hari pertama seperti ini, kemudian setelah mengalami pengobatan bla bla, dia bisa kembali normal ya, membaik. Dia sempat pindah juga ke kanannya ya. Tetapi ini harinya sampai 298 hari, itu berapa bulan? 10 bulan ya. Segitu panjang perjalanannya. Tapi saya melihat ini kembalinya bagus. Kalau di kita biasanya akan menjadi chronic lung disease, dependent oksigen, kemudian nanti bisa bolak-balik lagi dirawat rumah sakit karena lesinya itu tidak bisa kembali atau membaik seperti semula. Slide. Ya ini tentu yang penting, slide. Utamanya kalau terjadi complicating pneumonia, infeksinya harus ditata laksana dengan adekuat. Ulang marker infeksinya, kalau memang meningkat lagi leukositnya harus diekskalasi kalau memang sesuai dengan keadaan klinisnya. Dan kalau memang ada cairan, keluarkan. Untuk apa? Untuk memberikan ruang bagi paru untuk berkembang, selain juga untuk mengevakuasi si sumber infeksi yang sulit ditangani mungkin dengan hanya antibiotik. Kemudian kita harus cegah komplikasi lebih lanjut. Slide. Nah, jadi kalau kita bagi tata laksananya konservatif atau surgical intervention, tentu pasiennya harus dirawat, oksigenasinya diberikan yang sesuai, besok dokter Citra atau nanti waktu hands on tentang peran HFNC. Jadi saya kasih tahu kalau HFNC di RSCM itu di bangsal. Enggak cuma 1, 2, 3, kadang-kadang tergantung kebutuhan. Karena pasien itu tidak semuanya bisa masuk ICU. Jadi kadang-kadang kalau saya ronde itu ada mungkin 3 pasien dengan HFNC, ada yang di visit sama Etia, ada yang tidak. Yang mana yang di visit Etia nanti kita diskusikan di hands on ya. Tapi pada intinya gini, jangan sampai ada HFNC nganggur karena bed picunya penuh. Sementara ada pasien yang perlu yang high flow. Jadi jangan lagi pakai simple mask gitu atau non rebreathing yang sampai berapa? 15 liter, 10 liter. Padahal ada HFNC nganggur. Ya besok dokter Citra atau nanti siang. Saya belum. Ya, kemudian antibiotik yang broad spektrum, nutrisi dan hidrasi juga penting. Kita nanti akan lihat algoritma untuk surgical intervention. Karena di sini bukan dokter bedah, tapi saya mesti mengatakan bahwa kita mesti menjalin kerjasama yang baik dengan dokter bedah. Ya, slide. Nah, ini pilihannya antibiotik. Sebetulnya kalau di guideline itu masih bisa cefalosporin generasi ketiga. Hanya saja di kita itu penggunaan cefalosporin tuh udah kayak kacang goreng. Jadi seringkali untuk kasus-kasus yang berat, golongan cefalosporin kayak cefotaxime dan ceftriaxone tuh jadi kayak kok nggak mempan ya gitu. Karena udah penggunaannya sudah seperti kacang goreng, bahkan di setting rawat jalan pun yang namanya cefixime udah kayak, bener nggak? Ya, itu sebenarnya hal yang harusnya menjadi perhatian, karena dengan demikian harusnya kita bisa mereserve antibiotik itu untuk kasus-kasus berat. Tapi karena sudah diberikan secara royal, jadi kayak di rumah sakit tuh tidak lagi menyarankan pemberian ini untuk kasus-kasus complicating pneumonia.
Berarti kita pilih yang untuk gram positifnya biasanya kuat, ampicillium subactam, atau kita berikan kalau ada bukti Staphylococcus aureus kita berikan vancomycin, kalau nggak bisa bisa cloxacillin bisa ya. Kalau dia atypical agent seperti mycoplasma kita berikan macrolide. Tentu harus dilakukan culture sambil kita tentukan ini susceptibility testnya apa ya. Oke, kita lihat biasanya durasinya tuh nggak sebentar. Kalau udah ada MPMA 3 pekan, kalau necrotizing pneumonia 4 pekan atau 2 pekan setelah bebasnya demam. Yang pasien yang tadi kita berikannya selama perawatan itu 2 pekan, rawat jalan masih diberikan lagi 1 pekan, jadi total 3 pekan. Rata-rata untuk yang complicating pneumonia yang MPMA kalau di RSCM itu 3 pekan antibiotiknya. Slide. Nah ini pathway-nya. Pathway-nya kita harus lakukan diagnostik management ya. Kemudian kita lihat kalau ada efusi, efusinya luas atau sedikit. Kalau sedikit kita coba berikan antibiotik sambil kita follow up responsnya. Kalau misalnya kita lihat moderate kita keluarkan, apalagi kalau large kita harus keluarkan. Nah dikeluarkan sambil dikasih antibiotiknya nanti kita lihat semua responsnya. Kalau tidak respon maka tidak lagi bisa untuk drainage saja atau dikeluarkan saja, apakah kita pasang chest tube yang permanen seperti WSD atau pakai fibrinolitik. Fibrinolitik jarang ya dikerjakan karena obatnya juga belum tentu tersedia. Kemudian kita konsul ke bedah ya. Slide. Ini di slide. Nah, ini lebih mudah mungkin. Jadi kita lihat kalau kita dapati parapneumonic effusion, kemudian kita lihat kalau dia lebih dari 1 cm ya atau ketebalannya, maka kita keluarkan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan bisa dilakukan WSD atau chest tube sambil kita evaluasi. Kalau semuanya gagal, maka pilihannya adalah dekortikasi. Ya, pada intinya keluarkan cairan antibiotik, follow up, monitoring produksinya. Kalau gagal, lakukan dekortikasi. Slide. Baik, jadi kita mesti mengenali risiko tinggi pneumonia untuk menjadi komplikasi itu pada kondisi yang apa saja. Kemudian kita evaluasi, jangan sampai nanti perburukan terjadi tapi kita masih STQE aja terapinya. Kemudian kita perhatikan kalau terjadi complicated pneumonia, maka kita lihat kalau memang dia harus di take out adalah salah satu therapeutic mode yang akan membantu menangani infeksinya menjadi lebih cepat. Dan kalau misalnya sudah terlambat, torakotomi itu walaupun kelihatannya serem tapi kalau dilakukan oleh yang berpengalaman itu hasilnya baik ya seperti yang kita lihat selama ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.